Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy J7 Prime dengan kendala. Menurut informasi yang saya terima dari pemilik ponsel Samsung Galaxy J7 Prime ini, baterainya itu mengalami drop ya, atau sudah sangat terasa boros sekali ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk spare part atau suku cadang dari baterai Samsung Galaxy J7 Prime-nya ya. Nah, banyak yang bertanya apakah baterai yang saya gunakan ini original atau bukan. Saya jawab bukan ya. Jadi kalau menurut saya kualitasnya ini kualitas OEM. Jadi kalau kualitas OEM itu menurut saya itu ya juga sudah menyerupai original, tapi bagaimanapun lebih bagus yang original ya. Nah, karena memang di pasaran banyak sekali memang yang saya temui itu ya kualitasnya itu memang bukan original ya, walaupun tertulis ori, tapi menurut saya bukan original seperti bawaan pabrik ya. Jadi pasti ada beda sedikit kualitasnya ya. Nah, kualitas OEM ini menurut saya adalah kualitas yang sudah lumayan menyerupai originalnya. Oke ya kan, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai dari Samsung Galaxy J7 Prime. Untuk langkah awal kita perlu melepas SIM tray atau slot SIM cardnya, dan setelah itu kita perlu melepas panel layar atau LCD dari Samsung Galaxy J7 Prime-nya. Nah, jadi buat akan-akan dan teman-teman, memang untuk mengganti baterai Samsung Galaxy J7 Prime itu sedikit beresiko ya, karena kita harus membongkar HP-nya itu dari LCD-nya terlebih dahulu. Nah, di sini panel layarnya sebelumnya memang sudah saya lepas terlebih dahulu untuk menyingkat durasi waktu ya. Nah, untuk teman-teman atau akan-akan yang ingin membongkar atau ingin melepas atau ingin mengganti baterai dari Samsung Galaxy J7 Prime, itu saya sarankan untuk mempunyai alat yang memadai ya. Entah itu blower, entah itu LCD separator atau heater atau apa ya, pokoknya yang bisa melepas LCD itu saya sarankan hati-hati ya, karena ya kalau kita nggak hati-hati nanti efeknya LCD itu bisa pecah. Oke ya, di sini saya fokuskan untuk mengganti baterai ya. Jadi untuk cara melepas LCD-nya silakan akan-akan atau teman-teman cari di tutorial lain, di channel saya boleh, di channel orang lain pun boleh ya, tidak masalah. Yang penting di sini saya berikan tutorial ya, agar tidak terlalu panjang. Jadi LCD-nya sudah saya lepas terlebih dahulu, karena ini tutorial ini saya fokuskan untuk cara mengganti baterai ya, bukan untuk cara untuk melepas LCD J7 Prime, bukan ya. Jadi ini adalah cara untuk mengganti baterai dari Samsung Galaxy J7 Prime. Nah, setelah tadi berhasil saya melepas LCD, itu kan ada fleksibel yang masih terkoneksi ke mesin. Itu lepas terlebih dahulu fleksibelnya ya, atau maksudnya disconnect dulu fleksibel LCD-nya ya. Hati-hati saat mencongkel fleksibel LCD-nya ya. Jadi jangan sampai sobek atau rusak. Nah, setelah itu kita harus membuka beberapa baut ya, yang masih yang mengunci ya, yang masih terpasang ke di area casing tengah ya. Jadi ini adalah casing tengah, jadi dikunci oleh beberapa baut. Nah, itu baut itu agar kita bisa melepas casing bagian belakangnya ya. Jadi baut itu untuk mengunci antara casing tengah dan casing belakang. Nah, untuk memisahkan antara casing belakang dan casing tengah ini saya gunakan alat bantu berupa opening tool berbahan metal ya. Nah, di sini bagi yang sudah pengalaman nggak masalah menggunakan bagian opening tool berbahan metal ya. Yang penting jangan sampai merusak apa ya, fisik dari casing-casingnya ya. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa kita sudah bisa melihat baterainya. Nah, untuk melepas baterai dari Samsung Galaxy J7 Prime ini kita dorong saja dari depan seperti ini ya. Nah, kita dorong saja seperti ini, set gini ya, pelan-pelan ya, jangan terlalu bertenaga, karena sebetulnya nggak terlalu kuat-kuat amat kok double tipnya atau misal perekat dari baterainya. Nah, dorong aja seperti itu, nanti dia akan terjatuh dengan sendirinya ya. Nah, di sini ya, ini adalah baterai yang originalnya. Nah, di baterai yang originalnya ini terdapat stiker informasi nomor IMEI HP-nya ya. Jadi jangan lupa dipindahkan ke baterai yang baru ya.
Oke ya, itu tadi adalah sekilas tampak sama ya, saya bandingkan dengan yang originalnya ya, baterai yang OEM ini ya. Tapi ya memang pasti ada bedanya ya, mungkin dari segi bahan atau segi kualitas itu pasti ada bedanya dikit dengan yang original. Jadi kalau saya memang terbiasa menggunakan baterai OEM ini ya, karena ya cukup mumpuni lah untuk untuk mengganti-ganti baterai yang sudah mulai drop atau shock, itu cukup oke lah kualitasnya. Nah setelah itu karena double tipnya itu masih, atau adhesif dari baterainya masih cukup baik daya rekatnya, itu saya nggak perlu tambahkan lem ya untuk baterai, untuk adhesif baterainya, jadi cukup pasang langsung saja baterainya ya. Setelah kita pasang baterainya, kita pasang kembali casing belakangnya ke bagian casing tengahnya ya. Nah setelah kita pasang casing belakang ke bagian casing tengahnya, itu kita kunci kembali bautnya ya. Kita kunci bautnya satu persatu ya. Nah ini saya tata dulu aja satu persatu untuk menyingkat durasi ya, agar lebih cepat. Nah sebagai informasi tambahan, kalau bautnya ini menggunakan baut bermata Phillips atau bermata plus dengan terat kasar ya. Nah kalau obengnya ya tentunya kita menggunakan mata plus ya, obeng yang bermata plus atau bermata Phillips. Ini saya menggunakan kalau nggak salah 1,5 kali 25 mm ya ukuran obeng saya. Nah sebenarnya ada juga yang ukuran 1,2 kali 25 mm, tapi entah kenapa saya lebih cocok menggunakan yang 1,5 kali 25 mm ini ya, karena lebih kuat saja menurut saya ya. Nah oke ya, setelah kita berhasil membaut satu persatu dari bautnya, oh ya ini ada beberapa baut yang hilang dan ini saya ganti ya bautnya ya, tetap saya tambahkan. Dan memang saya stok ya beberapa baut untuk mengganti-ganti baut yang saya hilangkan atau memang yang dari sananya sudah nggak ada. Nah ini saya pasang terlebih dahulu SIM tray-nya ya, SIM tray atau slot SIM card-nya saya pasang. Lalu selanjutnya kita tambahkan adhesif atau lem ya, lem untuk memasang LCD-nya ya. Nah ini saya menggunakan lem T7000 ya. Nah seharusnya kalau warna casing putih sih sebenarnya ada kok lem yang berwarna putih. Kalau nggak salah lem T9000 atau T5000 ya kalau nggak salah ya, T5000 ya, seingat saya itu yang berwarna putih itu T5000 itu berwarna putih ya. Nah jika sudah kita tambahkan lem ke sekeliling area frame penopang LCD-nya, kita koneksikan fleksibel LCD-nya ya, kita koneksikan fleksibel LCD-nya ke bagian mesinnya ya. Lalu kita kunci dengan pengunci fleksibel LCD ya, ada kunci berbahan plastik, kita pasang ya. Lalu kita presisikan LCD-nya ke bagian frame atau casing tengah dari Samsung Galaxy J7 Prime-nya ya, sambil ditekan-tekan sedikit secara lembut ya, jangan ditekan terlalu kasar. Lalu untuk mengetes apakah baterainya ada daya atau tidak ya, kita coba nyalakan ya, kita tunggu hingga masuk menu. Nah biasanya kalau baterai baru itu hanya terisi nggak sampai 100% ya, mungkin separuh ya, isinya itu hanya separuh ya, mungkin 50% lah isinya. Dan rata-rata pengalaman saya mengganti baterai itu memang dari pabrik baterai itu hanya terisi antara 10-50% ya. Jadi memang kita harus kita harus mengecas lagi ya, untuk kita cas lagi sampai 100% ya. Nah ini ya, ini sambil saya coba melakukan pengisian daya juga ya. Oke ya, aman ya, jadi bisa terisi. Nah ini ya tertulis 53%. Oke ya, jadi untuk tutorial ganti baterai Samsung Galaxy J7 Prime telah berhasil ya. Jadi sampai di sini dulu tutorial kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam dari saya, sang teknisi bagus.